Pada tahun 1950, seorang ahli matematika Inggris bernama Alan Turing mengajukan pertanyaan yang sangat inovatif. Bisakah mesin berpikir? Pertanyaan sederhana ini memicu lahirnya bidang studi yang kemudian dikenal sebagai kecerdasan buatan atau AI. Turing, seorang pemecah kode dan ilmuwan komputer terkenal, mengusulkan sebuah tes untuk menjawab pertanyaan ini. Tes Turing. Tes Turing melibatkan seorang penilai manusia yang bercakap-cakap dengan manusia dan mesin, tanpa mengetahui yang mana manusia dan yang mana mesin. Jika penilai tidak dapat membedakan mesin dari manusia berdasarkan percakapan tersebut, mesin tersebut dikatakan lulus tes. Meskipun tes Turing memiliki kritik, tes ini menjadi landasan dalam eksplorasi filosofis dan praktis AI. Karya Turing meletakkan dasar bagi bidang yang bertujuan untuk menciptakan mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Tugas-tugas ini termasuk belajar, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan memahami bahasa alami. Meskipun tes Turing berfokus pada kemampuan meniru percakapan manusia, bidang AI yang lebih luas mencakup berbagai kemampuan dan tujuan. Sejak awal, AI didorong oleh keinginan untuk memahami dan meniru kecerdasan manusia, mendorong batas-batas kemampuan mesin. Pengejaran ini telah menghasilkan terobosan luar biasa dan terus membentuk lanskap teknologi, menjanjikan masa depan di mana mesin cerdas memainkan peran yang semakin integral dalam kehidupan kita. Tahun 1996 menandai momen penting dalam sejarah AI. Pada tahun itu, John McCarthy, seorang ilmuwan komputer muda di Dartmouth College, menciptakan istilah kecerdasan buatan. McCarthy bersama dengan para visioner lain seperti Marvin Minsky, Claude Shannon, dan Nathaniel Rochester menyelenggarakan proyek penelitian musim panas Dartmouth tentang kecerdasan buatan. Lokakarya ini, yang dianggap sebagai tempat kelahiran AI sebagai bidang studi formal, mempertemukan para pemikir terkemuka untuk membahas potensi menciptakan mesin yang dapat berpikir. Salah satu keberhasilan awal yang ditunjukkan di lokakarya tersebut adalah Logic Theorist, sebuah program yang dikembangkan oleh Allen Newell dan Herbert A. Simon. Logic Theorist adalah program inovatif yang mampu membuktikan teorema matematika, menunjukkan potensi AI untuk menangani penalaran logis yang kompleks. Program lain yang dikembangkan selama era ini adalah ELIZA, yang dibuat oleh Joseph Weizenbaum di MIT. ELIZA adalah program pemrosesan bahasa alami awal yang dapat melakukan percakapan dengan manusia, seringkali dengan cara yang mirip manusia. Meskipun ELIZA mengandalkan teknik pencocokan pola sederhana, program ini menawarkan gambaran sekilas tentang potensi AI untuk memahami dan memproses bahasa manusia. Tahun-tahun awal AI ditandai dengan antusiasme dan optimisme. Para peneliti percaya bahwa menciptakan mesin yang benar-benar cerdas adalah tujuan yang dapat dicapai, mungkin dalam beberapa dekade. Meskipun optimisme awal terbukti agak prematur, upaya-upaya awal ini meletakkan dasar bagi perkembangan masa depan bidang ini, menetapkan konsep-konsep kunci dan menginspirasi generasi peneliti. Akhir tahun 1960-an dan 1970-an menyaksikan perkembangan beberapa sistem AI pertama yang dapat berinteraksi dengan dunia fisik secara berarti. Salah satu sistem tersebut adalah robot Shaky yang dikembangkan di Stanford Research Institute. Shaky adalah robot bergerak yang dilengkapi dengan kamera televisi, pengukur jarak, dan sensor benturan. Robot ini mampu menavigasi lingkungan yang terkendali, melakukan tugas-tugas sederhana seperti memindahkan objek dan bernalar tentang lingkungan sekitarnya. Pengembangan Shaky menandai langkah maju yang signifikan dalam AI, menunjukkan kemungkinan membangun mesin yang dapat memahami dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Era ini juga menyaksikan munculnya pembelajaran mesin sebagai pendekatan yang ampuh untuk AI. Algoritma pembelajaran mesin awal memungkinkan komputer untuk belajar dari data, memungkinkan mereka untuk meningkatkan kinerja mereka pada tugas-tugas dari waktu ke waktu tanpa diprogram secara eksplisit untuk tugas-tugas tersebut. Salah satu contoh paling awal dari pembelajaran mesin adalah Perceptron, yang dikembangkan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1950-an. Perceptron adalah jaringan saraf sederhana yang mampu belajar mengklasifikasikan pola, meletakkan dasar bagi pengembangan arsitektur jaringan saraf yang lebih canggih dalam beberapa dekade mendatang. Meskipun sistem awal ini terbatas dalam kemampuannya, mereka menunjukkan potensi AI untuk memecahkan masalah dunia nyata.
Perkembangan Shaky dan munculnya pembelajaran mesin menandai pergeseran menuju aplikasi AI yang lebih praktis. Para peneliti mulai mengeksplorasi bagaimana AI dapat digunakan untuk mengatasi tantangan dunia nyata. Membuka join dalam mengatasi rights signification. Tahun 1980-an dan 1990-an menyaksikan kebangkitan minat pada jaringan saraf tiruan, sejenis algoritma pembelajaran mesin yang terinspirasi oleh struktur otak manusia. Jaringan saraf tiruan terdiri dari node atau neuron yang saling terhubung, yang memproses dan mengirimkan informasi. Dengan menyesuaikan koneksi antar neuron ini, jaringan saraf tiruan dapat belajar melakukan berbagai tugas. Periode ini menandai awal dari apa yang sekarang dikenal sebagai revolusi pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam melibatkan pelatihan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan, memungkinkan mereka untuk mempelajari representasi data yang semakin kompleks dan abstrak. Salah satu pencapaian paling menonjol dari era ini adalah kemenangan komputer Deep Blue IBM atas Grandmaster catur Garry Kasparov pada tahun 1997. Keberhasilan Deep Blue adalah momen penting bagi AI, menunjukkan bahwa mesin sekarang dapat mengungguli manusia yang paling terampil sekalipun dalam permainan strategi yang kompleks. Kemenangan ini memicu minat luas pada potensi AI, menarik imajinasi publik dan mendorong penelitian dan pengembangan lebih lanjut di bidang ini. Perkembangan algoritma pembelajaran mendalam, ditambah dengan meningkatnya ketersediaan data dan daya komputasi, mengurus panggung untuk kemajuan pesat dalam literasi sekarang saat ini. Bagian 5. Mendekode mesin AI. Bagaimana mesin belajar dari data? Inti dari sebagian besar sistem AI modern terletak pada kemampuan untuk belajar dari data. Proses pembelajaran ini, yang dikenal sebagai pembelajaran mesin, memungkinkan komputer untuk meningkatkan kinerjanya pada tugas tanpa diprogram secara eksplisit untuk tugas tersebut. Algoritma pembelajaran mesin dirancang untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data, menggunakan wawasan ini untuk membuat prediksi, mengklasifikasikan informasi, dan bahkan menghasilkan konten baru. Bayangkan sebuah sistem seperti mesin rekomendasi Netflix. Sistem ini tidak bergantung pada aturan yang telah diprogram sebelumnya untuk menyarankan apa yang harus Anda tonton selanjutnya. Sebaliknya, sistem ini mempelajari preferensi Anda dengan menganalisis riwayat tontonan Anda dan membandingkannya dengan kebiasaan menonton jutaan pengguna lain. Ini memungkinkan Netflix untuk merekomendasikan film dan acara yang mungkin Anda sukai, bahkan jika Anda belum pernah melihat sesuatu yang seperti itu sebelumnya. Contoh ini menggambarkan kekuatan pembelajaran mesin untuk mempersonalisasi pengalaman dan menyesuaikan layanan dengan kebutuhan individu. Dari menyarankan produk yang mungkin Anda sukai, hingga memfilter email spam, algoritma pembelajaran mesin terus bekerja di balik layar, membuat hidup kita lebih mudah dan lebih efisien. Dengan dipahami mesin belajar dari data, kita dapat menghargai transformatif AI domain. Bagian 6. Spektrum AI dari tugas sempit ke kecerdasan umum buatan. Ketika kita berbicara tentang AI, penting untuk membedakan antara berbagai tingkat kecerdasan buatan. Saat ini, sebagian besar sistem AI termasuk dalam kategori AI sempit, juga dikenal sebagai AI lemah. Sistem ini dirancang untuk unggul dalam tugas-tugas tertentu, seperti bermain catur, menerjemahkan bahasa, atau mengenali wajah. Meskipun mengesankan dengan sendirinya, sistem AI sempit tidak memiliki kecerdasan umum dan kemampuan beradaptasi seperti manusia. Sebaliknya, kecerdasan umum buatan atau IGE juga dikenal sebagai AI kuat, mengacu pada mesin hipotetis yang memiliki kemampuan kognitif yang sama dengan manusia. IGE akan mampu memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan di berbagai tugas seperti halnya manusia. Meskipun IGE tetap menjadi topik yang banyak diperdebatkan dan dispekulasikan, dampak potensinya terhadap masyarakat tidak dapat disangkal. Beberapa ahli percaya bahwa IGE dapat menyebabkan ledakan kecerdasan, menghasilkan mesin yang jauh melampaui kemampuan manusia. Skenario hipotetis ini sering disebut sebagai superintelligence, menimbulkan pertanyaan mendalam tentang masa depan umat manusia dan hubungan kita dengan mesin cerdas. Meskipun pengembangan IGI dan superintelligence tetap spekulatif, pendis terlibat dalam sisi dalam tentang kompleksitas di sistem AI yang spincut. Bagian 7.
kotak peralatan AI, pembelajaran mesin pembelajaran mendalam, dan seterusnya. Bidang AI mencakup berbagai teknik dan pendekatan, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya. Pembelajaran mesin seperti yang adalah pilar utama AI modern, yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit. Pembelajaran mendalam, subbidang pembelajaran mesin, telah mendapatkan daya tarik yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, karena kemampuannya untuk mempelajari pola kompleks dari sejumlah besar data. Pemrosesan bahasa alami atau NLP adalah bidang penting lainnya dari AI, yang berfokus pada memungkinkan komputer untuk memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa manusia. NLP mendukung aplikasi seperti chatbot, alat terjemahan bahasa, dan perangkat lunak analisis sentimen. Visi komputer, seperti namanya, bertujuan untuk memberi komputer kemampuan untuk melihat dan menafsirkan gambar dan video. Teknologi ini digunakan dalam aplikasi seperti mobil self-driving, pencitraan medis, dan sistem pengenalan wajah. Ini hanyalah beberapa contoh dari beragam alat dan teknik yang membentuk bidang AI. Pengembangan algoritma baru yang berkelanjutan, ditambah dengan meningkatnya ketersediaan data dan daya komputasi, memastikan bahwa kotak peralatan AI akan terus berkembang, membuka jalan berpisian yang bertransformatif. Bagian 8, AI di dunia kita, transformasi industri dan kehidupan sehari-hari. AI bukan lagi konsep futuristik yang terbatas pada fiksi ilmiah. AI dengan cepat menjadi bagian integral dari kehidupan kita, mentransformasi industri dan membentuk pengalaman kita sehari-hari. Dalam perawatan kesehatan, AI digunakan untuk mengembangkan obat baru, mendiagnosis penyakit lebih awal dan dengan akurasi yang lebih tinggi, dan mempersonalisasi rencana perawatan. Transportasi adalah sektor lain yang sedang mengalami transformasi besar, dengan pengembangan mobil self-driving, sistem manajemen lalu lintas cerdas, dan solusi logistik yang dioptimalkan. Raksasa e-commerce seperti Amazon sangat bergantung pada AI untuk mempersonalisasi rekomendasi, mengoptimalkan harga, dan meningkatkan layanan pelanggan. Dalam industri hiburan, AI digunakan untuk membuat efek khusus yang realistis, menghasilkan rekomendasi musik yang dipersonalisasi, dan bahkan menulis naskah. Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana AI merevolusi berbagai sektor, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan kemungkinan baru. Seiring AI terus berkembang, kita dapat mengharapkan perubahan yang lebih besar dalam cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dari pendidikan yang dipersonalisasi hingga rumah pintar yang mengantisipasi kebutuhan kita, AI with but fit jenis. Bagian 9 menavigasi masa depan AI, peluang, tantangan, dan pertimbangan etis. Kemajuan pesat AI menghadirkan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tantangan yang signifikan bagi umat manusia. Karena sistem AI menjadi lebih canggih dan otonom, sangat penting untuk mengatasi masalah etis, mengurangi risiko potensial, dan memastikan bahwa AI dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab. Salah satu kekhawatiran yang paling mendesak adalah potensi bias algoritma. Sistem AI dilatih pada data, dan jika data tersebut mencerminkan bias sosial yang ada, sistem AI dapat melanggengkan dan bahkan memperkuat bias tersebut. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang tidak adil atau diskriminatif, terutama di bidang-bidang seperti perekrutan, pinjaman, dan peradilan pidana. Tantangan lain adalah dampak AI terhadap pekerjaan. Karena sistem AI semakin mampu melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, ada kekhawatiran tentang perpindahan pekerjaan dan kebutuhan akan pelatihan ulang tenaga kerja. Selain itu, pengembangan sistem senjata otonom menimbulkan pertanyaan etis yang mendalam tentang peran AI dalam peperangan dan potensi konsekuensi yang tidak diinginkan. Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan multi-aspek yang melibatkan peneliti, pembuat kebijakan, pemimpin industri, dan publik. Dialog terbuka, pedoman etis, dan peraturan yang kuat sangat penting untuk memastikan bahwa AI bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Masa depan AI tidak ditentukan sebelumnya. Itu tergantung pada pilihan yang kita buat hari ini, dan langkah-langkah yang kita ambil untuk membentuk masa depan, di mana AI dan manusia dapat berkembang bersama.